Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Susi cek ombak ke laut saja. Tadi kita sudah selesai nyanyi nih. Ya. Tadi ternyata di sebelah saya ada tamu istimewa yang baru datang dari Jakarta. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Ibu Lestari Murdiat yang dikenal dengan Ibu Reri. Iya. Pasti kawan-kawan semua sudah kenal. Kawan Amin. Susi, Kiki, dan Bu Reri ini kan dalam rangka 17 Agustusan. Kita biasanya bikin acara lomba-lomba kecil. Pokoknya mainan tapi disesuaikan karena ini pandemik. Yang mainan-mainan kira-kira beresiko untuk penularan kita tidak adakan. Jadi ada games khusus. Kiki bikin Nah. tim Susi versus Nah Bu Reri. iya, Oke. tim Susi versus Oke. tim Bu Reri nih. Oke. Oke, kalau gitu kita mari bersama lihat lombanya, yuk. Permainan ini gampang banget. Setiap anggota tim secara bergantian ambil pelut dari ember besar dimasukkan ke dalam ember masing-masing tim. Nah, kira-kira tim siapa nih yang bakal dapat banyak belut? Yuk cek ombak yuk. Yeay, kita sampai di games kedua yaitu games cepet-cepet nangkap belut. Yeay, mana suaranya? Semangat, 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 semangat. Mana semangat tim Ibu Susi? Tim Ibu Reri? Oke, silakan ke tempat kalian masing-masing. Waktunya 3 menit. Kita mulai dari 3, 2, 1, go! Let's go! Ayo, ayo, ayo! Ayo! Wow! Ayo Kak Nadine! Come on, go! Let's go! Alfi! Ayo! Aduh! Ayo! Almi pakai rumput. Ada kepalanya! Ada kepala! Take it aside. Ada kepalanya! Kepalanya! Come on, go! Ayo, cepat, cepat! Ayo, aman, aman! Let's go, aman! Aman, go! Ya, gampang loh. Aman, ayo, aman, ambil! Ayo, ayo, kami ayo. Ayo, 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 ayo. Jago nih, kami jago. Ayo, 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 ayo. 3, 2, 1. Wow, tadi pertandingan yang sangat seru dan sengit. Jadi pemenangnya adalah tim Ibu Reri.
Kita panggil langsung jadi dia, Ibu Susi dan Ibu Reri dipersilakan masuk untuk berikan hadiah. Katanya naik haji ya Bu ya? Naik haji. Jadi sebetulnya kalau kita lihat tadi ya, kita lihat kami berdua memperhatikan, ini di sini kan kegigihan. Ya. Yang pertama, yang kedua, kekompakan dari tim satu sama lain. Kita bukan cari pemenang, cuma cari kesenangan Ya. bersama dalam rangka merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka. Oke, tepuk tangan. Dan Ibu Reri, kita ke dalam Baik. yuk, ngobrol di dalam. Kawan Susi, kita hari ini akan membicarakan tentang HUT NKRI yang ke-75 di masa pandemik ini dengan Ibu Lestari Murdiat atau yang dikenal dengan Ibu Reri. Kita ingin ngobrol bagaimana kita memaknai Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 ini di saat seperti sekarang ini nih. Sebagai Wakil Ketua MPR mungkin Bu Reri. Iya, Bu Susi, Kiki, jadi ulang tahun Republik Indonesia ke-75 tahun ini memang menjadi sangat luar biasa. Karena yang kita hadapi pandemi itu bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Global. Tetapi ini juga menjadi salah satu ujian untuk bangsa ini untuk kembali merekatkan lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila kita. Yang paling utama gotong royong. Dan Bu, ini kan kita wanita nih, Ibu sebagai satu-satunya wanita di MPR nih, jajaran pemimpin terutama. Kemudian yang kedua, kita melihat tuntutan emansipasi atau sebetulnya kalau dalam hal ini saya bukan orang yang sangat feminis sebetulnya Bu, tapi saya melihat bahwa wanita haruslah diberi kesempatan untuk lebih. Betul. Jadi bagaimana kita dalam masa pandemik dan era yang berbeda ini wanita tuh bisa lebih berkiprah. Menurut Ibu bagaimana? Iya, saya adalah orang yang sangat percaya bahwa perempuan itu sebetulnya adalah tiang. Tiang yang Jadi bukan paling laki-laki mendasar, nih, Bu? bukan laki-laki, Oh, barat oke. nanti laki-laki semua. Baru loh, katanya tiang rumah tangga, keluarga itu Iya, adalah perempuan. bapak. Kita perempuan sebetulnya. Perempuan. Bukan berarti kemudian di sini ada superioritas, tidak. Tiang ini tidak bisa sendirian. Kalau dia sendirian nggak ada tiang dong. Dia menjadi tiang karena ada atap, ada bangunan yang mengelilingi. Nah disitulah makanya si perempuan itu kemudian ada bapaknya, atau kalaupun dia adalah perempuan yang single mother misalnya, atau perempuan lajang, dia tetap menjadi tiang dari lingkungannya. Kenapa? Karena kalau kita bicara keluarga, dari seorang ibu, kalau ibunya stabil, bapaknya tenang kerjanya, anak-anaknya tenang. Kalau ibunya nggak stabil, bagaimana? Apa yang terjadi dengan keluarganya? Makanya Bu Susi, saya sangat percaya bahwa perempuan itu adalah tiang. Nah, tapi kita jangan lupa, Indonesia ini demografinya banyak generasi mudanya Ya. atau yang dikenal milenial. Generasi milenial, ya. Nah, bagaimana kita meningkatkan milenial ini, Bu? Saya lihat tuh kekhawatiran yang sangat besar. Sudah ada saya lihat generasi usia 30-an ini yang terlalu banyak di luar Lupa akar. dan terlalu attach dengan teknologi, ini sedikit lupa tentang budaya dan nilai-nilai kearifan budaya Indonesia. Kalau saya Bu Susi, barangkali ini tantangan buat kita semua untuk segera kembali mengajak anak-anaknya dan kembali menyuarakan bahwa kita ini Indonesia, bahwa kita tidak boleh melupakan akar kita. Dan sebetulnya kita punya kok, kita punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya dasar negara, kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita percaya bahwa kita adalah negara yang utuh, negara kesatuan Republik Indonesia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berbagai macam, termasuk kearifan budaya. Itu terkait tadi disebutkan sama Ibu Reri adalah 4 pilar. Empat yang fondasi. saya tahu itu dari Empat konsensus kebangsaan. Betul sekali, 4 pilar. Betul. Nah, ini memerlukan sebetulnya saya juga melihat contoh edukatif yang diberikan langsung oleh para elit-elit negeri, Bu. Sehingga Nah, banyak semestinya yang bagaimana dimudahkan
untuk produk dalam negeri dikasih insentif atau apa gitu loh. Supaya lebih barangkali bisa bersaing gitu. Bu Reri bisa Saya melihat di sini. setuju karena memang saat ini juga kan pemerintah juga menggalakkan kembali, apalagi kalau dikaitkan dengan tadi Bu Susi sudah sampaikan kan masa pandemi. Inilah saatnya kita harus menggalang kekuatan diri kita sendiri karena masing-masing tuh menyelamatkan diri masing-masing kan. Betul, setiap Jadi negara ya. bagaimana kemudian kita dengan kemampuan kita masing-masing di level kita masing-masing, kemudian berusaha semaksimal mungkin itu tadi menggalakkan kembali penggunaan produk Indonesia. Ya, betul. Dengan segala cara kita. Iya. Karena Seperti kita contoh bisa ini loh, Bu, kok. ini kan juga ini bagus sekali. ulos di antara ini kan jadi eksotik tuh Bu Ini kesannya. batik. Itu Iya. batik ya. Asli produk lokal. Saya pikir ya mungkin Bu Reri minta ada kegiatan anggota MPR, anggota DPR untuk lebih menggaungkan cinta produk dalam negeri. Penggunaan produk gitu Indonesia loh. ya, Bu. Siap. Iya. Buat acara apa? Saya sebagai Pragawati juga mau kok. Yang penting hadiahnya kapal. Yang bisa di kapal. Yang penting dikasih honor kapal buat nelayan gitu. Ya selama ini saya selalu dibilang tomboy gitu loh. Baru belakangan ini orang baru pada pikir karena saya didandanin, karena saya ikut Anak Avanti, karena saya harus hadir dengan acara kebaya, orang baru pada bilang, oh Susi itu cantik ya. Padahal emang udah cantik. Mutiara itu tidak terlihat langsung, Kayak Bu Reri, Bu Reri kan udah ke Pangandaran. Tidak afdol, namanya belum ke Pangandaran kalau belum ke pantai. Yes. Kita Siap. go ke Ibu, pantai. saya izin nggak ikut dulu ya Bu, karena saya harus ketemu sama pilotnya Bu Susi tadi. Aduh. Janjian Ya Bu. nih jomblo satu ini kerjaannya cuma cari-cari aja mana. Mana pilotnya udah ganteng-ganteng lagi Iya, ya. bule-bule, Memang luar Bu. biasa deh Bu Susi. Saya ingin mengajak bule-bule cinta produk lokal. Gini, yang luar biasa adalah biasanya kebalik. Ya. Orang bule-bule mempekerjakan kita. Ini Ibu Susi mempekerjakan bule-bule. Saya pun juga Bu, saya akan menikahkan. Ya udah Ibu, saya pamit dulu ya. Oke, Saya ayo. Kita silakan berjalan di pantai Ibu. Hari ini ada 30 anak Mindanao bersekolah di Aceh. Anak-anaknya penculik-penculik itu, Bu. Oh, Bu Susi itu lebih susah, doanya dia pasti nggak masalah. nah ini Bu Reri, Iya, luar pantai biasa. Pangandaran. Cantik sekali. Jadi memang ini sedang surut. Kalau tidak sebetulnya di sini kita tidak bisa duduk air sampai kemari dan bisa main surfing juga di sini. Bu Susi suka main surfing di sini ya? Iya, kalau sedang ombak besar. Bulan biasanya terang bulan itu ombaknya cukup besar, saya main surfing di sini. Nah, saya sekarang di pinggir pantai ini kan lebih santai kita. Pengen ngobrol sedikit supaya bisa sharing dengan pemirsa tentang sosok Ibu Reri yang lain, sisi lain dari sosok ibu gitu loh. Mungkin Bu Susi malah nggak inget ketika zaman tsunami itu Ibu kan banyak ingat, betul. Bu. Banyak satu-satunya yang bisa menembus Simulu dan bisa mendapatkan informasi banyak itu Ibu Susi. Ya. Jadi kami banyak berkomunikasi dengan Ibu dan tim Ibu. Tapi ada satu yang saya nggak mungkin lupa. Pada saat pelantikan Presiden kemarin di pengambilan sumpah di MPR, iya, betul. itu kita kan ada prosesi ya iring-iringan gitu seperti pengantin jalan. Bu Susi paling di belakang, kebetulan duduknya tuh paling di gang Depan, gitu. iya, Depan, iya, terus iya. Ibu lihat saya, Ibu langsung rangkul saya cium dan Ibu Iya, bilang, saya lupa bahwa "Iya." ibu tuh sedang Lagi bukan jalan. gladi resik tapi dalam prosesi menuju ke mimbar Mimbar, kata Bu Susi. sebagai ketua. Aku senang ada perempuan di situ. Kata Karena Ibu bilang, oh iya. Wanita jadi wah seneng Jadi banget. Ibu Ingat. mengingatkan kembali Iya. kepada saya dan ini Bu Susi berarti ini amanah Bu Susi kepada saya sebagai perempuan yang saat ini memegang amanah bahwa ada amanah yang harus dijaga, amanah yang harus saya jalankan terutama untuk perempuan Untuk wanita ya Indonesia ya. Nah, kalau dari apa yang saya dengar, Ibu kan juga tercatat sebagai salah satu yang ikut berjasa dan melakukan negosiasi dalam pembebasan nelayan iya. atau kalau tidak salah Betul 2000
Ya, tahun 2016 yang betul. lalu. Betul. Itu ceritanya panjang dan sebetulnya pada saat kejadian Bu Susi waktu itu jauh sebelum kejadian kebetulan kami mengelola satu sekolah, jadi Media Group memiliki satu sekolah, Sekolah Sukma Bangsa yang ada di Aceh. Nah, 2008-2009 kami berkenalan dengan kawan-kawan dari Filipina. Nah, saya kebetulan 2011 mendapat kesempatan sekolah, jadi dapat scholarship, kemudian melanjutkan dengan beberapa kawan. Ini salah satu sebetulnya program dari MIT. Nah, teman-teman kita antara lain dari Filipina yang pada saat itu mengampu Mindanao. Oke. Lalu mereka lihat Sekolah Sukma Bangsa dan melihat, loh kok bisa ya bagaimana kemudian di Indonesia menerapkan sebuah sekolah yang bisa mengajarkan anak-anaknya menerima perbedaan. Waktu itu. Dan kan sama-sama kan di tengah konflik. Lalu mereka bilang, wah kita juga ingin agar konflik yang terjadi di Mindanao mirip Aceh. Jadi kita Betul, punya betul. teman-teman tuh Bu Susi. Mereka memperjuangkan independensi Betul. Mindanao. Jadi Yayasan ya. Sukma ke Mindanao, kebetulan waktu itu gubernurnya Bertukar. Hataman. Ya. Mereka belajar ke Yayasan Sukma, kemudian saya sendiri beberapa kali datang ke Filipina. Dan pas kejadian, Pak Surya waktu itu, kamu masih punya teman-teman Rer? Coba deh kontak. Lalu kontaklah kami melalui jalur pendidikan, betul-betul tidak berbeda dengan jalur resmi atau jalur negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak lain. Ketemu guru-gurunya para penculik ini. Jadi melalui jalur pendidikan kami masuk, kemudian tim Yayasan Sukma, saya sendiri ada di Manila, kemudian ada tim yang masuk ke Mindanao dan ngobrol sama penculiknya. Dan kita barter Bu Susi. Akhirnya ada akses dari... Ada akses, bukan cuma itu, akhirnya kita bawa pulang dan barter. Barternya kami membawa pulang 10 ABK tersebut, tetapi kami juga membarter, membawa pulang 30 anak Mindanao. Dari Mindanao untuk bersekolah di Aceh. Oke. Jadi waktu itu mereka juga bilang mereka lelah Jadi dengan mereka perang. mengirim, menyekolahkan 30 anak Mindanao. Bagian dari negosiasi itu. Jadi sekarang hari ini ada 30 anak Mindanao bersekolah di Aceh. Anak-anaknya penculik-penculik itu Bu. Oke. Nah, pemirsa juga melihat kan, kalau orang melihat misalnya saya, Ibu, Mbak Puan, atau siapa saja wanita-wanita yang berkecimpung di publik, mereka cuma lihatnya, pikirnya kita ini orang-orang keras, orang-orang kuat, orang-orang tegar. Padahal kan sebetulnya kita semua pernah mengalami titik-titik di mana kita juga mau nangis, mau give up. Kapan dan seperti apa titik terendah Ibu pernah rasakan? Justru malah ketika saya kemudian diberitahu bahwa saya menderita kanker dan kemudian saya harus melalui, alhamdulillah saya bisa melalui dengan tidak mengalami situasi itu, Bu Susi. Jadi Ibu biasa saja? Iya, karena barangkali ibu saya almarhum juga meninggal karena kanker. Dan saya dari kecil sudah tapi bukan malah jadi trauma gitu? Enggak, karena memang sudah. Tetapi ada satu peristiwa di dalam perjalanan hidup saya yang betul-betul menjadi titik balik itu. Justru pada saat terjadi tsunami, Bu. Ya. Itu betul-betul adalah titik balik yang kemudian mempengaruhi saya dan merubah cara pandang saya. Saya pikir untuk saya juga begitu Bu. Waktu saya datang ke Aceh itu, saya belajar tentang humanity yang paling dalam di sana Bu. Dan perkenalan saya sama Bu Susi pertama kali ya di situ karena si Meluh. Betul Bu. Jadi sampai hari ini, sampai saat ini setiap kali saya ke Aceh, setiap kali saya menengok sekolah, itu di situ titik. Jadi vulnerable. Pasti masih belum bisa lepas dari ingatan. Di dalam hidup pasti kita ada. Semua pasti ada. Ya saya dulu ya pikir tidak akan pernah bisa bersedih-sedih banget. Saya orang yang selalu positif dan sportif. Tapi begitu anak saya meninggal ya luar biasa Bu. Pasti ya. Dan sampai hari ini kalau ingat ya masih juga terasa banget gitu. Cuma kan ada adik-adiknya ya, life has to move on. Betul. Tapi kadang-kadang balik lagi juga
terasa banget waktu itu tuh kayak apa gitu loh Ibu. Nah anyway, pemirsa, kita sharing tentang titik-titik terendah dalam kehidupan kita, pasti kita akan pernah mengalaminya. Bu Reri, kita cerita tadi tentang wanita, tidak akan pernah habis. Tapi ini ada game yang disiapkan, card question of life. Ibu harus pilih salah satu. Pilih ya Bu. Ya, Nanti saya satu jawab. dua biji lalu jawab. Berapa satu biji? jawab. 5. Ambil Jadi satu-satu? Satu-satu ya. Saya paling tidak suka didandanin. Oh, pemirsa, Bu Reri ini paling tidak suka didandani. Tapi saya ini nanti malam akan bujukin Ibu Reri pakai henna. Biar rambutnya ada temennya merah-merah sedikit seperti saya. Satu lagi Bu Reri. Iya. Saya merasa paling sedih kalau kain saya rusak. Kain. Tidak suka dandan tapi suka kain. Kainnya buat apa dong Bu? Kainnya buat koleksi dari zaman dulu Oh, kecil. koleksi. Nenek saya, ibu saya mengajari untuk menyimpan kain. Kain batik Kain kan Bu? batik. Oh, batik Jadi paling tulis, sedih batik kalau kuno. kainnya rusak dimakan ngengat. Iya. Oke Bu, Yang ketiga. Publik tidak tahu saya adalah orang yang sebetulnya cengeng. Oh cengeng? Iya, apalagi Tuh. kalau nonton film drama Korea. Oh gitu, oh drama Korea. Banyak Wow. nangis, banyak sedihnya. Jadi cewek juga nih. Nah Ibu nih, yang keempat. Yang paling saya cintai di hidup ini adalah, wah ini susah jawabnya. Tentu yang saya Suami, cintai anak. adalah semua orang-orang yang mencintai saya. Wah ini jawaban yang sangat cerdas pemirsa. Sekarang yang terakhir. Saya bisa tertawa terbahak-bahak saya saat sedang main kartu. Oh, Ibu suka main kartu? Sama Apa kartunya anak-anak. nih Bu? Kartunya anak-anak itu suka main yang lucu-lucu Bu. Jadi Oke. main kartu nyamuk. Jadi cuma main lempar-lempar kartu. I see. Kalau nomornya keluar kita harus teriak nyamuk. Nah cepet-cepetan bilang nyamuk. Saya nggak bisa karena pasti udah ketawa duluan terbahak-bahak. Tapi mainnya cuma sama anak-anak Mainnya sama aja. anak-anak. Jadi mainnya Oke. mainan aja main kartu. Nah pemirsa, sebelum kita beralih saya ucapkan terima kasih Terima Bu kasih, Reri Bu Susi. atas kedatangannya, atas kesediaannya jadi tamu di Susi Cek Ombak. Jangan lupa ya Kiki ya, negara yang sudah merdeka 200 tahun kayak Amerika aja masih struggle banyak hal. Biasanya lagu apa Bu yang bisa bikin teriak Bu? Siapa tahu inspirasi Bu Susi nanti detail juga. Sudah stay or should I go? Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke Ke laut laut. saja. Bu, tadi kan kita udah ngobrol sama Bu Reri, Betul. perempuan hebat. Kemarin juga kita episode lalu udah menghubungi teman-teman ibu yang hebat-hebat juga. Ibu Yeni Wahid, Ya. Ibu Khofifah. Yang kali ini lebih hebat lagi. Serius, Kiki boleh request Ya, nggak? Ibu yang ngurusin uang untuk Nah, ibu Indonesia. itu yang Kiki pengen. Kiki Iya, mau kita banget telepon ketemu ya. Ibu Sri Mulyani. Oke. Iya. Nah, halo. Halo Ibu, apa kabar? Hai Ibu Susi, apa kabar? Cantik dan fresh. Bilangnya di WA stres katanya. Don't look like you overwhelmed with the work. So fresh, so Enggak, kalau ngomong sama Bu Susi langsung hilang stresnya. Oh gitu, berarti harus sering teleponan kayaknya Bu Sri ya. Kangen kayaknya zaman dulu. Ya udah lama sekali. I miss you so much, Ibu. I miss you too. You still promise me to invite untuk makan di tempatnya Bu Susi. Aku nggak punya waktu sekarang. Anytime, when you want, just ring me. Terkait kemerdekaan Republik Indonesia, dari Ibu Sri Mulyani bagaimana pandangannya untuk memaknai kemerdekaan, Bu? 75 tahun seharusnya kan angka spesial ya Indonesia. 3/4 abad Indonesia merdeka. Banyak hal yang kita udah capai sebagai negara, tapi kita masih banyak banget PR-nya ke depan. Jadi kita selalu kombinasi, kalau saya kemerdekaan itu selalu kombinasi perasaan saya. Di satu sisi bersyukur kita sudah mencapai pada tahap seperti ini, tapi kita juga langsung merasa dan merenung bahwa kita masih banyak yang harus kita kerjakan sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara. Jangan lupa ya Kiki ya, negara yang sudah merdeka 200 tahun kayak Amerika aja masih struggle banyak hal.
Jadi jangan pernah punya ilusi, oh kalau gitu semua masalah harus selesai gitu. Tapi artinya kita punya sikap, oh apa yang sudah kita capai kita syukuri, apa yang belum ya kita pikirkan, dan itu juga kita nggak punya pretensi menyelesaikan semua ya. Banyak generasi muda kayak Kiki itu yang harus mulai mikirin masa depan Indonesia. Nah, Ibu berarti kan pekerjaannya makin berat, Bu, di tengah pandemi. Nggak ada pandemi aja Ibu ngurusin uang, utang, begitu tuh gimana, Bu? Tuh Bu kurang ajar tuh Bu. Itu apa kayak gitu? Uang terus ke utang gitu, itu kerjaan ini. Aku kalau ngomong Menteri Keuangan saya ngomongin yang lain, kalau bunga dari utang gitu kan. Bukan bunga seperti ini. Tapi saya kan bisa nih lihat nih, aku bisa gambar bunga seperti ini. Imajinasinya itu nggak selalu harus miskin walaupun kita ngurusin uang dan yang lain-lain. Artinya kan saya masuk di sana. Saya suka kalimat itu. Walaupun kita banyak utang, tidak boleh imajinasi kita miskin. Miskin, Banyak iya. utang, imajinasiku tidak boleh miskin. Nggak boleh. Tuh. Kalau itu. Tadi Ibu cerita tentang bunga yang di background itu. Jadi kan orang kalau stres nih macam-macam. Ada gambar bunga, Ibu juga saya dengar suka nyanyi. Terus saya dengar ada yang mirip saya. Kalau stres teriak-teriak. Saya suka tuh Bu, katanya Ibu juga sama. So, aku punya teman, bener nggak nih Bu? Kalau yang lagi kesel ya nyalain musik yang paling keras di kamar mandi sambil ikut teriak. Biasanya lagu apa, Bu, yang bisa bikin teriak, Bu? Siapa tahu inspirasi Bu Susi nanti nyetel juga. Sudah stay, sudah go. Itu lagu kesukaan Nah, saya. itu kalau Bu Sri apa? Tergantung, kalau kita lagi mau latihan nafas kita pakai yang lagunya yang gede, yang susah, namanya Lady Gaga. Pengen denger Bu, pemirsa Susi Cek Ombak pengen denger nih. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. Kan bener kan? Ya, kalau Ibu mah masih tertata banget. Kalau saya udah stres. kalau Bu Susi gimana? Sudah stay, sudah go. Nah, terkait tadi lagu, Ibu Sri, saya juga sempat membaca sebuah artikel nih, katanya ada satu lagu Indonesia Raya yang maknanya sangat dalam untuk Ibu Sri. Syairnya, Ya. iya. Kemarin minggu lalu kita ada event. Sebelum acara itu kita seperti biasa nyanyi lagu Indonesia Raya, bukan kan? Di bagian mana tuh, Bu, yang itu, Bu? Bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Waktu nyanyi itu terus saya merinding sendiri di leher, di bulu kuduk saya sama di tangan saya itu, karena tiba-tiba merinding dan mata saya kayak mau berair aja, Kiki. Jadi setiap kali dibuka acara, and then kita diingatkan bahwa kita ini sebagai satu bangsa, sebagai negara, dan lagu kebangsaan kita, national anthem kita itu bagus banget, kata-katanya bagus, liriknya itu bagus, tone-nya bagus, nadanya bagus. Iya, Ibu Sri, aduh. Nah, tadi kan Kiki juga lihat Ibu Sri sama Ibu Sri ini punya kedekatan yang khusus gitu. Dibandingkan dengan yang lain-lainnya, pernah dicubit-cubit juga kan waktu itu Ibu Sri, masih ingat? Apa mau dipraktekin ulang? Bu Susi itu ya, out of nowhere, datang ke Washington DC. Waktu itu aku nggak kenal yang namanya Ibu Susi. Aku kenal sih, ada Menteri Kelautan yang kakinya bertato dan rokok gitu. Cubit. Dia datang ke Washington DC untuk salah satu kunjungan kerja waktu itu dengan rombongannya, dan saya kemudian diundang untuk makan malam di kedutaan. Dan itu the first time saya ketemu yang namanya Ibu Susi. Wow, beliau luar biasa. Tiba-tiba ngomong udah kayak Menteri Keuangan sebetulnya waktu itu. Ibu, itu namanya anggaran. Anggaran itu tahu nggak Ibu? Anak buah saya membuat semuanya deskripsinya. Kita menyiapkan untuk program peningkatan produktivitas nelayan. Kemudian dibuatlah program yang namanya seminar untuk ini. Waduh, pokoknya tiba-tiba dia banyak sekali ini.
orang hebat bener ya. I think she did the right thing gitu ya, untuk mengubah anggarannya. Jadi makanya saya kembalikan anggaran ini nggak perlu ini. Kebanyakan ada anak buah saya 1 tahun itu berapa? 350 hari dia traveling lebih dari 500 hari gitu. Wah bener juga itu kali ya. Bener nggak Bu Susi? Bener. Terus bujukin ibu suruh ke Jakarta. Terus uniknya gimana? Karena I feel alone. Ujung-ujungnya habis ngomong kayak gitu, kasih makan terus bilang, bu pulang bu gitu. Aida mau pulang. Ya kan pulang sekarang. Nanti berkat Ibu Susi Pujiastuti kita bisa memulangkan Ibu Sri Mulyani ke Indonesia. Wow, seru banget perbincangannya. Tapi kita masih ada satu segmen lagi. Rapid question. Pilih dosen atau tetap pejabat negara? Dosen. Nyanyi atau melukis? Nyanyi dulu deh. Nyanyi dulu. Musik Indonesia atau film Indonesia? Musik. Mengatasi krisis atau mengatasi cucu menangis? Mengatasi krisis untuk supaya Susi tidak menangis. Susi tidak menangis ya? Stop! I gonna text you my problem right away after this finish. Ya, bagian Kiki. Menteri Keuangan RI atau Direktur Pelaksana Bank Dunia? Sekarang Menteri Keuangan. Kalau gajinya, ya keceplosan. Pilih banyak mobil atau banyak properti? Waduh, dua-duanya nggak punya itu. Ah, Ibu, saya pegang datanya nih. Kalau dari sisi ekonomi ya properti lah. Properti itu makin lama harganya naik. Next, Bu. Wanita sukses karir atau wanita sukses rumah tangga? Wanita sukses rumah tangga kayaknya penting. Oh iya. Karena kalau rumah tangga sukses, insya Allah karirnya juga sukses. Solidarity for me. Oh iya, aduh, saya bingung memihak yang mana ini, guys. Lebih pilih ditelepon Pak Jokowi atau ditelepon Bu Susi? Bu Susi itu lebih susah, doanya dia pasti bawa masalah. Jadi lebih pilih ditelepon Pak Jokowi. Jadi lebih pilih Iya, Pak Jokowi. presiden lah. Iya dong. Presiden lah. Kalau sama Bu Susi kita nggak perlu harus pakai appointment segala macam, tinggal Bu. Lagi ngapain Bu? Nggak usah telepon, WA aja, Iya, WhatsApp. pokoknya aku chat. hari ini udah dapat green light untuk bicara problem Susi. Aduh, seru banget Bu. Saya sebuah kehormatan buat saya bisa ngobrol sambil ketawa-tawa sama Ibu Sri Mulyani dan juga Ibu Susi Pujiastuti. I feel happy to meet you again. Sempat stay healthy, Ibu. Stay happy. Terima kasih Oke, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Love you. Selamat 75. Selamat kemerdekaan 75. Love to see you. Indonesia 75. Kalau saya jadi supir, kamu nurut, tidak saya tenggelamin. Pak Terawan kemana Pak? Apa kabar? Kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Yeay, selalu happy kalau di sini. Dan Ibu, katanya Ibu mau ajak Kiki ngobrol sama orang-orang penting yang bulan lalu. Saya mau telepon namanya Pak Wuryanto. Iya, saya tahu. Saya tonton setiap hari, setiap sore. Oh, setengah gitu? 4. Biasanya, selalu udah nggak ada. Nggak tahu kenapa. Dengan asumsi positif atau negatif? Di tengah-tengah itu. Tidak boleh. Hanya kita langsung Ya, telepon kita saja. tanya aja ya. Yuk. Silakan Ibu. Nah, ini dia. Itu dia ada nyambung. Apa kabar Pak Wuryanto? Apa kabar? Iya, seger sekali Bapak. Rupanya terbebas Ibu sudah juga sekarang kelihatan dari seger, kewajiban makin Anda. tambah cantik aja nih. Tapi waktu itu kadang-kadang saya lihat Bapak tuh kayaknya berat banget setiap hari itu. Non-stop ya Pak, estafet setiap hari. Sebenarnya ada satu hal yang harus mungkin perlu dipahami oleh semua masyarakat ya, bahwa pekerjaan saya adalah di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Nah sekarang ini saya masih tetap melakukan itu semua, hanya bedanya saya tidak menyampaikan dalam bentuk berbicara, tetapi saya menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Sehingga kalau dulu jubir namanya, sekarang jadi jurlis, juru tulis. Nah Pak Yuri, ini kita ini sekarang masuk acara
Susi Cek Ombak, segmennya Seruput Kopi. Virtual. Apakah Bapak sudah pernah Supaya ke kita sini? sama-sama udah Kita seruput. menikmati Kita tos. kopi. Cheers. Nah, ini sebetulnya Pak Yuri, saya tuh ingin juga di sini melihat dan dapat pandangan dari Pak Yuri. Jadi pemirsa ini kadang-kadang kita kan dalam medsos tuh banyak hal, ada seolah-olah membuat satu justifikasi, katanya yang konspirasi, Covid yang ada. katanya ini ada bisa diobati, ada ahli yang sudah menemukan. Nah, kalau YouTuber atau influencer yang semacam ini, jangan jadikan dia lagi menjadi sumber informasi kita yang boleh kita percaya. Betul begitu ya Pak Menurut Yuri? Pak Yuri gimana tuh? Sangat setuju. Jadi memang kita ini sekarang pada tahapan yang krusial, yaitu mengedukasi masyarakat kita. Menurut saya dalam situasi seperti sekarang konyol ya. Kita tahu ada tokoh di Amerika yang memang salah satu senator kalau nggak salah, yang memang dari awal gerakan anti maskernya luar biasa, dan beberapa saat yang lalu kita dengar beliau meninggal karena COVID kan. Sebaiknya kita harus produktif. Bagi saya prinsipnya cuma satu, sehat itu kewajiban, sakit itu pilihan. Sakit Kalau sakit mau milih adalah sakit ya sudah. Jadi jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang diberikan oleh walaupun itu YouTuber atau influencer favorit pemirsa. Jadi hati-hati ya. Betul. Berarti Luar saya nih udah biasa. ngotot Udah nih. bisa jadi jubir, Pak. Nggak usah. Nah, kalau ibu jadi Sudah jubir, ada yang lebih cantik, Mbak Raisa itu loh. tapi kalau ibu jadi jubir, Pak, nggak ada yang berani melawan, Pak. Kalau saya Siapa jadi yang lawan? jubir, kamu Tenggelam, Pak. nurut, tidak saya tenggelamin. Gitu. Nah, terkait soal tadi Ibu generasi milenial yang perlu Generasi XYZ Iya, katanya. apa yang harus mengikuti protokol kesehatan, kita ada segmen namanya generasi XYZ. Ini adalah generasi, jadi netizen di rumah Pak, yang udah kangen sama Pak Yuri, termasuk saya, memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Yuri. Pertanyaan dari @raflinas. Pada saat jadi jubir gugus tugas penanganan dan percepatan COVID-19, Bapak sempat mancing apa enggak? Apa terlalu stres? Jadi nggak sempat mancing. Iya, selama saya jadi jubir 4 bulan nggak mungkin saya ke laut ya. Yang bisa saya lakukan sampai di rumah, paling kalau kangen bersihkan joran, ngasih minyak lagi di reel saya, kemudian bersihin jik. Terus. Dari @godok kematangan, nggak tahu nih kenapa digodoknya kematangan nih Pak. Pak Yuri, virus corona ini murni ciptaan Tuhan atau hasil dari kreativitas manusia? Jadi kita masih belum menemukan apakah ini sebuah rekayasa atau bukan. Tetapi problem kita sekarang adalah bukan dari sumbernya, tetapi penularan local transmission dari orang ke orang, seperti kalau influenza itu kan nular dari satu ke satu dengan cepat. Inilah problemnya. Jadi bukan sumbernya di mana, tapi bagaimana memotong penularan ini. Ya kadang memang lebih baik menggunakan energi kita untuk menyelesaikan bagaimana kita mengurangi penularan daripada mencari asal usul. Betul. Itu biar kerjaan orang lain saja. Pak, terakhir ya Pak, dari Kiki Saputri Pak. Saya mau tanya, Pak Terawan kemana Pak? Apa kabar? Aduh. Nggak usah dijawab Pak, udah jelas di departemen toh dengan Pak Yuri. Oh, kirain lagi mancing juga. Aduh, saya ditangkap dulu. Beliau ada kan nggak Ini mungkin satu harus ini memang memikirkan kerjanya satu ngerjain pihak orang nih saja. Pak. Tapi Pak Terawan sehat kan Pak? Ada sehat dong. Kan nggak boleh menteri memikirkan satu pihak saja, satu masalah saja. Kan tugasnya sudah ada jubir yang biasa. Yang memikirkan satu hal ya cuma dirjen. Oke. Menteri ya memikirkan banyak dirjen, macam-macam, Betul. direktorat macam-macam gitu. Salam buat Pak Terawan ya Pak. Ya. Pak, terakhir Pak, karena kita mau menyambut 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana Persepsi Bapak tentang kemerdekaan. 75 tahun Indonesia merdeka. Ya, satu, kita harus merdeka untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Dari dulu nenek moyang kita, perintis pejuang kita itu menginginkan kita jadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih beradab, bangsa yang lebih maju. Oleh karena itu mari jangan mengkhianati ini. Oleh karena itu salah satu menjadi lebih baik diantaranya adalah lebih sehat. Kita harus menjadi bagian dari itu. Kalau enggak,
dosa kita sama beliau-beliau ini saja yang penting. Siap, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Yuri. Sampai ketemu lagi di Pangandaran, katanya mau mancing kan? Insya Allah sambil bawa ini. Oh, sambil bawa sushi cek ombak. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak untuk segala pesan. Jangan Terima kasih banyak. Terima kasih luar biasa dan terima kasih Bapak telah mengingatkan kami setiap hari selama 4 bulan ini. Bapak tapi nggak sakit hati sama Dokter Raisa kan Pak? Udah, jangan dijawab Pak. Bapak terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mari kita tos lagi. Atas lagi. Sekarang kita masuk ke segmen. Sekarang kita masuk ke kreasi untuk sini. Iya. Nah, di sini depan kita nih kreasi dari Dim Dim Art. Yap. Untuk eco printing. Eco printing ini semua bahannya dari ramah lingkungan, bukan chemical. Wih Bu, baju Bu. Langsung Tahu saja. aja saya udah kehabisan baju. Lucu kan, bagus. Lucu, bawahannya ungu. Kawan Susi, hari ini memang episode ini luar biasa. Kita ngobrol dengan Bu Sri Mulyani, Juga Ibu Lestari Murdiat. Lestari Murdiat, Pak Ahmad Yuryanto. Orang-orang hebat Jadi semua. saya pikir semua orang Indonesia harus bangga dengan mereka-mereka. Karena mereka adalah tokoh yang telah berbuat untuk mengisi kemerdekaan Iya, ini. betul sekali. Dengan karya dan pekerjaan mereka setiap harinya. Tapi kita harus berpisah kali ini. Ya, sampai ketemu lagi di Susi Cek Ombak. Setiap hari Rabu Jam 8 malam hanya di Metro. Metro TV. Susi Cek Ombak. Cloud saja. Indonesia tak terasa usia kemerdekaanmu sudah 75 tahun. Namun lantangnya kata merdeka kadang hanya terasa sebagai suara masa lalu. Estafet pengorbanan dari para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita harus terus berperan meneruskan spirit para pejuang pendahulu kita. Dihadapkan dengan penjajahan implisit yang diatasnamakan pandemi maupun diatasnamakan kemajuan untuk kami. Untuk Indonesia yang maju, jaya, terbebaskan walaupun dalam lembah duka. Oke. Bisa syuting yang bagus untuk Dirgahayu Indonesia buat saya. Ya saya nggak usah bikin. Kita closing dulu. Oh, close. Iya. Kok nggak dipotong? Kawan Susi, jangan kemana-mana. Kita tetap kembali. Closing. Pernah juga gagal masak rendang, betul? Sebenarnya kuncinya cuma satu. Apa itu? Kalau belum 10 dapat apa? Nanti dikasih sushi air. Dan sumbar lada. Benar. Saya pengen lihat coba casting Iki nih mau dijadiin apa? Iya coba, Iki itu jadi nakoda kapal itu. Nakoda kapal bagaimana coba ayo? Udah saya bilang saya jadi kunyit. Lu kalau art Bicara tentang rempah, kita harus ingat nenek moyang kita itu orang pelaut. Ingat nggak lagunya Ibu Sud? Nenek moyangku seorang pelaut. Metro TV, knowledge to elevate.